Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Coach Ayu. Hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan nih. Sebenarnya bagaimana sih tips and tricks untuk menjadi pemimpin yang baik? Nah, sebelum menuju ke situ, saya akan memberikan 3 tips pemahaman yang harus kita kuatkan terlebih dahulu sebagai fondasi dalam menjadi pemimpin yang baik. Jadi 3 tips ini adalah 3 pemahaman yang mana teman-teman harus pahami dulu nih sebagai pemimpin pemula. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang pemimpin, artinya kita akan berbicara tentang leadership ya, kepemimpinan, jiwa, sebuah jiwa yang mana kita bisa mengarahkan orang lain, mengontrol orang lain, membimbing orang lain dengan apa yang kita munculkan kepada mereka. Nah, 3 pemahaman ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum ingin menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, yaitu luruskan niat. Ya, niat yang lurus itu akan menjadikan kita memberikan aura yang terpancar kepada follower kita atau pengikut kita untuk menjadi lebih lurus dan benar-benar baik. Jadi ada 2 tipe nih yang secara tidak sadar ada dalam hati kita. Yang tipe pertama yaitu tipe orang-orang yang memiliki niat yang saya ingin menjadi pemimpin karena keren, karena jabatan dan sebagainya, yang pokoknya yang tidak lurus gitu ya. Nah, tipe yang kedua yaitu tipe yang benar-benar peduli untuk bergerak akan suatu masalah. Nah, tipe kedua ini yang saya sarankan agar ada dalam hati kita ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana sih meluruskan niat itu? Ya, karena ketika kita melakukan apapun itu sesuai dengan niat kita. Niat kita ingin mendapat kebenaran, niat kita ingin mendapatkan uang dari sebuah kepemimpinan, maka kita hanya akan mendapatkan itu saja. Namun ketika kita peduli dan bergerak akan suatu masalah, nah kita dapat menyelesaikan atau menjadi solusi bagi sebuah masalah itu. Bagaimana cara memiliki niat yang lurus? Selalu bersihkan hati, banyak-banyak bermuhasabah, bagaimana yang seharusnya ada dalam hati kita. Hati yang bersih itu adalah hati yang ketika kita tidak menginginkan apapun yang berhubungan dengan jabatan kita sebagai pemimpin, namun kita akan terus bergerak untuk menjadi pengarah bagi yang lainnya atau bagi follower kita. Kemudian tips yang kedua yaitu kita harus memiliki role model. Ya, kita harus cari dulu nih role model atau orang-orang yang memang menjadi panutan kita. Tokoh masyarakat bisa, orang tua sendiri juga bisa. Pokoknya siapapun itu orang yang memang sudah sukses bagi kita ya, karena sukses itu setiap orang memiliki tolak ukurnya masing-masing. Nah, role model ini anggap saja sebagai mentor kita secara langsung ataupun tidak langsung. Misal nih, kita menjadikan role model artis yang mana kita memang tidak pernah bertemu sebelumnya. Ya sudah, kita melihat bagaimana beliau bergerak, bagaimana beliau berpikir, bagaimana beliau berbicara, memutuskan sesuatu. Itu benar-benar kita modeling. Jadi di situ kita juga akan terbawa nih semangat dan gairahnya untuk menjadi pemimpin sesuai dengan role model kita. Saya sarankan sih carilah pemimpin yang memang baik ya, bukan pemimpin yang kejam gitu ya. Meskipun sekejam-kejamnya pemimpin pasti ada sisi baiknya, namun saya sarankan carilah role model yang memang benar-benar memberikan dampak kebermanfaatan yang luas dan itu tidak menzalimi yang lain gitu. Kemudian tips yang ketiga yaitu berlatih. Pemahaman yang kuat sebagai fondasi sebagai seorang pemimpin yaitu berlatih. Kenapa berlatih? Karena untuk menjadi profesional kita juga harus melewati 10.000 jam. Artinya harus ada kegagalan atau ketidakberhasilan dalam kita memutuskan sesuatu, dalam kita mengarahkan, dalam kita mengontrol dan sebagainya sebagai pemimpin. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar mengubah mindset. Tidak boleh langsung down ketika wah saya gagal nih dalam memutuskan perkara A, saya tidak bisa nih untuk memutuskan perkara B. Tidak, semua itu proses. Namun ketika memang dalam proses berlatih itu kita tidak bisa memecahkan masalah, masih ada role model kita, masih ada orang lain yang mungkin sudah memiliki pengalaman lebih banyak dibanding kita. Itu bisa jadi
salah satu penasihat atau konsultan bagi track record leadership kita gitu ya. Karena memang kita harus banyak-banyak mengambil peluang di dalam leading, misalkan apapun itu, baik yang sangat kecil, sangat bahwa misalkan kita di SMA, SMP, atau misalkan di kuliah menjadi ketua kelompok dalam tugas, itu sudah melatih leadership kita. Bagaimana kita memimpin, bagaimana kita membagi tugas, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kita, ya itu menjadi salah satu bagian proses dari leadership kita. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang pemimpin ya, mengelola orang itu merupakan seni. Kita tidak memiliki ilmu yang pasti untuk mengelola orang lain. Untuk itulah kita harus banyak-banyak belajar. Kenapa banyak belajar? Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi bekal kita dalam mengelola maupun memimpin orang lain. Jadi sini saya ajak teman-teman semua untuk yuk coba dalami lagi lebih dalam bagaimana sih ilmu manajemen atau ilmu pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman suka. Saya tunggu like, comment, subscribe teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui Instagram saya. Silakan follow @rahayudeka. Terima kasih. Salam perubahan.